Pertanyaan dari netizen loh, apapun Ya. jawab ya. Apapun. Jawab ya. Benar, berani? Beranilah. Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama adalah, menurut Kak Niki kasus Vena dan Ferry itu beneran atau settingan sih? Kalau kasus Vena Melinda sama Ferry itu bukan settingan, itu betul, tapi terlalu dilebay-lebaykan. Ya, siapa yang melebaikan? Kalau nanya aku, berarti kan versi aku ya. Menurut aku Mbak Vena Melindanya yang terlalu lebay. Tapi KDRT ada terjadi. KDRT nggak ada. Hah? Tapi Tapi benar udah masuk si Ferry-nya. Ya itu, ya kalau udah masuk ke ranah kepolisian, yang kalau gitu tanya aja kepolisian bagaimana. Halo Sobat Fakta 5D, bertemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Nikita Mirzani akhirnya buka suara dan bikin geger. Pasti kalau Niki buka suara itu pasti bikin geger. Karena Nikita Mirzani yang baru keluar dari penjara ini langsung mengomentari kasus Vena Melinda dan Ferry Irawan. Sementara Nikita sendiri juga sedang kontras dengan Hotman Paris, karena Hotman Paris membela Bunda Korla. Nah, bagaimanakah Nikita Mirzani berstatement atas kasus Vena Melinda dan Ferry Irawan? Yuk kita simak saja di Kupas Tipis-Tipis Fakta 5 di kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nikita Mirzani memang selalu menjadi sorotan. Komentar-komentarnya yang penuh kontroversial bikin netizen terbelah. Ada yang mendukung, ada juga yang membenci. Ada followers, ada likers, tapi juga banyak haters. Termasuk saat dia mengomentari kasus Vena Melinda dan Ferry Irawan ini. Yang mengejutkan, Nikita Mirzani mengatakan bahwa ini tidak ada KDRT dan Vena Melinda yang terlalu melebih-lebihkan kasus ini. Entah atas dasar apa Nikita Mirzani berstatement seperti itu. Namun kita tahu Nikita Mirzani juga mengalami banyak broken heart atau patah hati. Pernikahan berulang-ulang dia jalani, dan ada juga kasus KDRT, dan bahkan Nikita Mirzani melawan sang suami, dan juga soal perebutan hak asuh anak. Nikita Mirzani bolak-balik bergonta-ganti pasangan dan juga suami. Sampai sekarang Nikita masih sendiri dan menikmati kesendiriannya. Nampaknya belum ada laki-laki yang bisa mengisi hati Nikita Mirzani. Entahlah, mungkin karena trauma dengan pernikahan atau belum menemukan yang cocok. Di acara FYP bersama Raffi Ahmad dan beberapa host presenter terkenal yang lain seperti Irfan Hakim, Nikita Mirzani blak-blakan mengomentari kasus Vena Melinda dan Ferry Irawan yang terlalu dilebih-lebihkan atau lebay. Berikut ini komentar Nikita Mirzani dan juga beberapa pertanyaan netizen yang dijawab. Oke, pertanyaan pertama adalah, menurut Kak Niki kasus Vena dan Ferry itu beneran atau settingan sih? Kalau kasus Vena Melinda sama Ferry itu bukan settingan, itu betul, tapi terlalu dilebay-lebaykan. Ya, siapa yang melebaikan? Kalau nanya aku, berarti kan versi aku ya. Menurut aku Mbak Vena Melindanya yang terlalu lebay. Tapi KDRT ada terjadi. KDRT nggak ada. Hah? Tapi benar Tapi udah ada. masuk si Ferry-nya. Ya itu, ya kalau udah masuk ke ranah kepolisian, yang kalau gitu tanya aja kepolisian bagaimana. Tapi kalau menurut lo, Kalau menurut kacamata aku, ya Mbak Vena Melindanya yang terlalu lebay. itu kan berdarah. Ya berdarah kan bisa kenapa aja, bisa tonjok diri sendiri, Apapun. apapun Bukan bisa, berarti bisa melakukan itu ya? jedotin pala ke tembok. Menurut Nikita. Ya, Ada informasi emang? bukan informasi, tapi buktinya ada. Bukti. Ya orang-orang udah pada tahu lah, udah nggak usah nanya-nanya gitu. Orang tadi juga sebelum ini tayang KA udah ngomong, oh iya bener, emang itu gue juga denger kok, gitu dia bilang. Yakin dengan jawabannya? Iyalah, Kita lock.
Kok bisa ada lok-lokan? Ya kan kayak kuis. Oh. Anaknya mah kuisnya lagi bagus. Jadi Lok-lok. dia, semua dibikin kayak kuis. Iya benar. Iya, iya, iya. Survei. Kok aku nggak pernah diundang? Nanti udah oke. Ya gue juga. Jadi menurut Niki gitu ya. Begitu. Ini menurut Niki loh. Menurut aku. Iya. Oke. Jadi kalau kalian mau bully, bulilah aku, jangan dia. Kenapa ke gua? Ya karena kan nanyanya pas lagi nggak on kamera. Ya nggak usah diceritain. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Menjadi pemicu itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Gimana? Diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam itu Iya. memang dia sudah mendinai bahwa saya minta pacaran, tapi saya bilang Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang, iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai ke Diri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah gitu, untuk melakukan Hubungan suami istri lagi? tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan masyarakat. Akhirnya saya tarik lagi, contohnya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab, pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Jadi saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi, itu kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Irawan ingin menyampaikan bahwa sebelum saya datang ke Surabaya, jauh-jauh hari saya sudah tahu bahwa saya akan dilakukan penahanan pada hari ini. Tapi saya hanya ingin meluruskan beberapa hal, bahwa kejadian di Kediri tanggal 7 itu tadinya saya tidak mau mengantar karena saya ada kegiatan syuting, tapi karena istri saya memaksa dan tidak ada yang mengantar dia, akhirnya saya antar dan saya korbankan, saya tidak jadi bekerja. Saya hanya ingin meluruskan beberapa hal, bahwa pada saat itu tidak seperti yang diberitakan, tidak sama sekali seperti yang diberitakan, yang terlalu menyudutkan saya, menghina saya. Apapun yang sekarang terjadi, keadaan yang sebenarnya adalah tidak ada terjadi penganiayaan, tidak ada terjadi pemukulan seperti yang diberitakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya titip kepada keluarga saya hanya titip kepada kerabat-kerabat saya titip ibu saya. Itu saja. Mungkin saya juga bisa menyampaikan bahwa saya sudah tidak tahu lagi ada apa di balik semua ini. Saya tidak bermaksud suudzon kepada siapapun, tapi saya merasa sudah banyak kasus ini menjadi bola liar di luar sana, yang saya juga punya hak sebagai warga negara. Saya menuntut keadilan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.